masa tunggu. Ya, ini misalnya haji nanti bulan 7 mulainya, maka bulan 3 mulai dibuka dengan waktu tertentu. Selesai itu ya selesai. Jadi tidak ada orang yang menunggu tahun berikutnya, tidak ada. Tetapi ini kan banyak diprotes, ya, banyak diprotes karena mendaftar haji itu kan harus pakai teknologi, ya, online segala macam, ya kan, orang harus ke bank, mengantri. Nah, ini diprotes oleh rekan-rekan kita mungkin yang sebelum, yang teknologinya belum tinggi, yang di Singkil, yang di Aceh Tengah, atau yang di Tangsel atau di Pidi. Jadi ada unsur ketidakadilan, maka dirubah regulasinya, berlakulah pendaftaran sepanjang tahun. Ini dasarnya. Makanya itu kenapa orang mau naik haji itu banyak. Jadi hari ini kalau di Aceh kita mendaftar hari ini, maka 25 tahun ke depan kita baru bisa naik haji. Ya, 25 tahun. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan misalnya Sulawesi Selatan 34 tahun. Ya, Aceh masih nomor 4 tertinggi di Indonesia kalau tidak salah. Yang paling tinggi itu Sulawesi Selatan 34 tahun mendaftar hari ini di Sulsel, maka dia akan naik haji adalah 34 tahun. Nah, kenapa bisa sedikit panjang harus menunggunya? Karena memang kesempatan untuk naik haji itu terbatas, kuotanya itu terbatas, sempit. Ya, jadi itu masalahnya. Di satu sisi kesempatan dibuka selebar-lebarnya sepanjang tahun, tapi peluang untuk kita naik haji itu sangat sempit, terbatas. Jadi dua hal itu saja, sempat dan sempit, itulah masalahnya. Makanya kita menunggu sekian lama. Ya, persoalan sempat dan sempit itu. Namun demikian kata orang, kata orang bijak, mestinya kita itu bisa mengambil iktibar dari setiap kejadian yang ada. Nah, begitu juga kita dengan jamaah haji. Menunggu 25 tahun itu mestinya kita punya keuntungan di situ. Apa yang keuntungan? Bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Ya, kalau misalnya ini Bapak dan Ibu sekalian mendaftarkan sekitar 10 atau 8 tahun yang lalu, ya. Jadi 8 tahun yang lalu sampai sekarang kira-kira persiapannya juga apa saja yang Bapak Ibu lakukan? Kalau memang kita ingin haji yang mabrur seperti tadi itu, mestinya kita punya perencanaan yang matang. Jadi tidak memulai manasik hari ini misalnya, kira-kira begitu. Tapi nggak apa-apa lagi sudah lebih, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi setiap kejadian itu tentu ada pelajaran, ada iktibar yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi haji yang mabrur. Karena memang filosofi haji sebenarnya tidak hanya sekedar kita naik haji, naik pesawat, terputar Ka'bah, tawaf, sa'i, kemudian pulang kembali. Tidak begitu. Banyak hal sebenarnya, tapi lain waktu lah. Itu kira-kira isu yang paling hot sebenarnya itu. Jadi berapa banyak kita menunggu, berapa lama kita menunggu, dan berapa banyak orang yang menunggu. Untuk di Aceh itu sekitar 100.000 orang masih menunggu. Ya, 100.000 orang lebih yang masih menunggu. Itu dia. Yang kedua, kami juga perlu sampaikan juga mungkin perlu disadari bahwa haji ini tugas nasional, bukan tugas Kementerian Agama. Haji ini tugas nasional. Di undang-undang hajinya menyebutkan begitu. Ya, ini adalah tugas nasional yang melibatkan banyak instansi, banyak pihak, termasuk juga masyarakat, termasuk juga ormas. Makanya hari ini ada cara seperti ini oleh ormas. Karena memang undang-undangnya mengharuskan seperti itu. Tidak semua peran itu diambil oleh pemerintah, tapi ada peran memang yang diberikan kepada masyarakat. Ya, makanya muncullah KBIH, muncullah IPI bikin acara seperti ini. Ya, karena kalau mengandalkan pemerintah, porsinya cuma 8 kali manasik. Ini nggak tepat. Ya, ini nggak tepat. Jadi secara kurikulum manasik itu tidak pas. Kenapa demikian? Karena memang jamaah haji itu beragam. Ada orang yang nggak tamat SD, ada yang tamat SD, ada yang tamat SMP, ada yang doktor, malah ada yang profesor seperti Pak Sarwono di belakang gitu. Apa namanya? Beliau ini alumni apa lagi saya di tes itu. Jadi dia begitu. Tapi bayangkan orang tamat SD dengan profesor kurikulumnya sama, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Ya, secara metode pembelajaran, secara kurikulum itu sudah agak ilmiah, kira-kira kan begitu. Tapi itulah pemerintah cuma bisa melaksanakan itu 8. Kenapa 8 kali? Karena itu juga amanah regulasi. Kalau ini lebih, ubah dulu regulasinya, kan begitu kira-kira. Ya.
Kalau ingin lebih, berubah dulu edukasi. Itulah kenapa pemerintah itu mengharapkan hadirnya peran pihak lain, termasuk peran Pemda sebenarnya. Di kita ada yang alfa, Bapak Ibu sekalian, Pemda kita ada yang alfa. Ini otokritik untuk kita semuanya. Apa itu kealfaannya? Undang-undang haji itu mewajib lahirnya di tahun 2008. Ini sekarang 2019, berarti sudah 11 tahun, sudah lebih 1 dekade. Ada amanah itu yang harus diemban oleh Pemda, diwujudkan oleh Pemda adalah menghadirkan perda ataupun kanun tentang haji. Di Aceh belum ada kanun haji, baik di tingkat Pemprov maupun di tingkat Pemkab atau Pemku, belum ada. Bayangkan dengan Gorontalo, provinsi itu yang dibentuk belakangan hari, itu adalah pemecahan dari Sulawesi Utara, ya, Gorontalo. 2013 mereka sudah mampu menghadirkan perda haji. Di Aceh, Tanah Kudupe, dan seluruhnya kan begitu. Negara Serambi Mekah, tapi orang pergi ke Mekah tidak ada aturan yang mengatur tentang ini. Itu mungkin tidak seberapa miris kita. Di Solo, kota Surakarta, wali kotanya non Muslim, tapi tahun ini sudah bisa menghadirkan perda haji. Nggak tahu di Aceh kapan bisa lahir perda haji. Apa tunggu wali kotanya non Muslim juga atau kita? Artinya begini, ada peraturan pemerintah pusat yang tidak mampu diemban dengan baik, tapi dengan hadirnya perda haji itu, kanun haji itu, pemerintah daerah bisa ambil bagian. Ya, yang manasik 8 kali misalnya, memadai tidak memadai, Pemda itu bisa bikin aturan di situ. Ayo manasik kita lebih dari itu, ayo kita garap kurikulumnya, misalnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan hal lain, bagaimana misalnya pembinaan pasca haji. Orang haji itu kan indikatornya mabrur lagi kan dia menjadi lebih baik ketika dia pulang haji, kan begitu kira-kira. Ya, kalau dia sebelum berangkat ada syaratnya mampu, istilahnya ada secara ekonomi, secara fisik sehat, maka setelah pulang haji hendaknya dia juga mampu memampukan orang sekelilingnya, mampu memberdayakan orang sekelilingnya. Berapa banyak hari ini kita naik haji, tetapi tetangga kita tidak terangkat, kita nggak peduli sama tetangga kita. Nah, kalau pembinaan pasca haji ini yang tidak bisa digarap oleh pemerintah pusat, Pemda juga bisa ikut andil di sini. Makanya kehadiran kanun haji sudah mutlak sebenarnya. Banyak hal bisa diatur di sana. Tapi lain waktu lah. Ini bukan timah, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan berpanjang-panjang di buka timah. Baik, beberapa informasi terkini tentang masalah haji. Yang pertama itu yang pasti pemerintah itu sudah mengeluarkan yang namanya RPH, Rencana Perjalanan Haji Indonesia tahun 2019. Di rencana itu disebutkan bahwa gelombang pertama jamaah haji itu masuk asrama tanggal 6 Juli. Ya. Jadi tanggal 6 Juli jamaah sudah masuk asrama. Tanggal 7 berangkat ke Arab Saudi. Itu gelombang pertama. Apakah Aceh gelombang berapa? Gelombang 1 atau gelombang 2? Jadi haji itu 2 gelombang. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Kalau gelombang pertama orang langsung ke Madinah dulu. Selesai di Madinah baru berangkat ke Mekah. Nah, kalau gelombang kedua orang ke Mekah dulu, baru nanti ke Madinah. Kenapa ini panjang ceritanya? Saya nggak paham sih. Ya, kenapa ini nggak panjang ceritanya? Yang pasti itu. Jadi tanggal 6 kita sudah masuk asrama haji bagi gelombang pertama. Apakah Aceh akan mendapatkan gelombang pertama? Belum tahu kita. Kenapa? Sampai saat ini pemerintah itu belum deal dengan DPR mengenai BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Karena ini duduk bersama antara pemerintah dengan DPR. DPR ini tahun politik, mereka juga sibuk mungkin sedang kampanye akan naik lagi, ya kan begitu kira-kira. Jadi ini masih menunggu kita. Termasuk tadi dolar rupiah juga seperti itu. Ini menunggu ketok palu DPR ini. Baru nanti setelah ketok palu DPR, presiden baru bisa membuat perpres, peraturan presiden tentang biaya haji. Jadi kita masih menunggu, ya masih menunggu. Ya, ya mudah-mudahan sajalah walaupun di tahun politik
kita untuk melakukan persiapan-persiapan. Itu yang paling penting. Jadi walaupun telat itu segala macam, karena memang pemerintah punya kewajiban, ya, telat atau lambat itu harus dilaksanakan. Ya, yang penting kita persiapan, dan masa perlu mikir tentang apa nanti akan dolar atau rupiah, ya kan? Secara umum kan kita insya Allah siap, kan begitu kira-kira. Kajian pertinasnya banyak perlu dibahas di sini. Jadi kita masih menunggu itu, ya. Otomatis itu merembes ke yang lain. Bagaimana nanti misalnya pemerintah mengontrak pesawat, ya, misalnya Garuda yang menjadi salah satu yang dikontrak, perlu diketahui Garuda itu tidak cukup armada. Jadi ketika musim haji dia itu mencarter armada dari perusahaan lain, dipasang logo dia. Nah, itu juga merembet yang lain, beberapa slot yang diberikan oleh Arab Saudi untuk turun di Jeddah misalnya, itu juga belum. Jadi sangat ini. Jadi haji ini sama seperti orang menikahkan anaknya, resepsi perkawinan, ya. Hari hanya cuma 1 hari, cuma sebentar. Tapi persiapan itu bisa setahun, bisa 2 tahun. Haji itu juga begitu. Dengan cuma dilihat kita waktu masuk asrama haji berangkat itu enggak. Persiapan sebelum itu yang rumit, yang ruwet, yang butuh tenaga, energi dan segala macamnya itu. Jadi otomatis kita belum tahu gelombang 1 atau gelombang 2, tapi kita menyiapkan diri, ya, untuk itu. Berupa misalnya kalau efeknya kan ada, kita gelombang 1 otomatis kita ke Madinah dulu. Artinya dari selesai Madinah, selesai Arba'in, kita baru masuk Mekah nanti untuk tawaf melaksanakan rukun haji, kan begitu. Nah, kalau gelombang 2 kita dari sini sudah pakai baju ihram, karena langsung nanti kita begitu turun di Jeddah langsung ke Mekah melaksanakan rukun haji. Nah, ya, walaupun ini tidak diwajibkan, tapi ini anjuran. Kenapa nanti silakan, kenapa dianjurkan demikian? Itu kira-kira, ya. Jadi rencana sudah dikeluarkan memang, tapi BPIH belum ditentukan. Artinya dengan begitu akan ada hal-hal lain yang belum bisa diberi kepastian. Ya, karena ini menjadi dana. Berbuat sesuatu, satu pergerakan itu berarti yang membutuhkan dana, begitu. Hari ini misalnya kalau pemerintah belum bisa mencetak buku manasik, ya juga karena biaya ini belum ada. Kalau nanti setelah ditender duluan, ya kan, tahu-tahu DPR nggak setuju, begitu repot. Ya, dulu kita pernah menerima buku manasik ketika jamaah baru berangkat. Makanya ini penting dipahami, tidak semata-mata salah dari depan. Karena memang tugas haji ini adalah tugas nasional, melibatkan banyak pihak, tidak depak sendiri. Gitu ya. Jadi saling terkait. Apalagi kita ini berhubungan dengan pihak luar negeri, dengan Arab Saudi. Jadi kita kadang-kadang harus manut gimana maunya Arab Saudi, ya, gimana maunya mereka. Kadang-kadang mereka maunya juga tidak logis, tapi harus kita turuti. Ya. Umpamanya apa? Tahun lalu itu diberlakukannya biometrik bergambar sidik jari. Itu sesungguhnya itu adalah kerjaannya imigrasi Arab Saudi di negaranya, ya. Tapi itu dipindahkan ke Indonesia tahun lalu. Dipindahkan ke Indonesia, mereka memberikan stafnya sendiri, ada vendornya sendiri. Itu biometriknya di asrama haji, ya, biometriknya di asrama haji. Nah, walaupun diharapkan itu sebenarnya untuk kemudahan jamaah haji juga. Apa kemudahannya? Kita tahu kalau misalnya jamaah haji, apalagi yang gelombang kedua, turunnya itu di Jeddah. Jeddah itu bandara super crowded di dunia kalau pada musim haji. Dan dibukanya cuma untuk musim haji, tapi sangat crowded. Karena lagi terminal lagi jauh-jauh. Kira-kira begitu. Semenit pesawat turun, semenit ada yang naik. Seluruh dunia sangat crowded. Akhirnya apa? Jamaah menumpuk di situ. Kalau misalnya biometriknya di sana di Arab Saudi butuh waktu 3 jam satu kloter, 3 sampai 4 jam. Sangat crowded di bandara itu. Saya mengalami itu karena dulu saya jadi bertugas di bandara Jeddah. Jadi sangat crowded. Jadi sebisa mungkin kita itu petugas di Jeddah itu mendorong jamaah secepat mungkin keluar dari Jeddah. Karena tempatnya spesial terbatas. Maka untuk mengatasi itu dipindahkanlah itu kembali prosesnya. Jadi nanti ketika di sana jamaah tinggal scan satu sidik jari langsung keluar gate. Tidak lama. Diharapkan begitu. Apakah tahun ini akan berlaku demikian? Harapan kita begitu. Tetap biometriknya di sini di asrama haji. Tetapi baru-baru ini
pihak Saudi itu mengeluarkan sinyal yang lain. Kalau dulu biometrik itu syarat orang pergi masuk Mekah, pergi ke tanah haji, masuk Arab Saudi. Tahun ini tidak. Mereka mensyaratkan biometrik itu syarat untuk mendapatkan visa haji. Itu yang merepotkan kita. Ya kan? Kalau dulu nggak bisa, nggak masalah, bisa dikeluarkan. Yang penting nanti biometrik ketika akan berangkat. Sekarang enggak. Kalau nggak biometrik, nggak dapat visa. Kita jangan bayangkan orang di Banda Aceh, Bapak Ibu sekalian. Kita bayangkan orang di Sumulu. Ya, itu vendornya dari mereka, datangnya dengan masa terbatas. Sanggupkah kita membawa lagi orang dari sini ke kemari misalnya, orang dari Sumulu kemari? Ya, itu yang agak beratnya. Makanya belum lagi Indonesia Timur yang ribuan pulau kan di Maluku, nyebrang lautnya. Tapi itu Arab Saudi ketika maunya itu agak aneh-aneh dan mau mintanya dituruti. Makanya pemerintah sedang bernegosiasi, mudah-mudahan Arab Saudi tetap memberi keringanan seperti tahun yang lalu, ya, seperti tahun yang lalu tetap biometriknya menjelang berangkat ke Arab Saudi di asrama haji, ya, walaupun kita nampak pekerjaan nggak apa-apa, itu kan harusnya kerjaan mereka, imigrasi mereka, ya, itu dia. Kita turuti lah, karena dulu juga pernah mereka minta dalam sekejap harus dipenuhi. Apa itu? Dulu itu orang naik haji pakai paspor coklat. Tiba-tiba yang mengetok palu, semua orang jemaah haji yang masuk Arab itu harus pakai paspor hijau. Waktu kita sudah sangat mepet. Dan ini membuat kita menabrak undang-undang kita. Undang-undang kita, undang-undang imigrasi dan undang-undang haji itu. Di sana disebutkan orang naik haji itu pakai paspor coklat. Tapi ketika dia ingin punya mau, semua orang naik haji pakai paspor hijau, maka kita harus menabrak undang-undang kita, kan begitu. Nah, hebatnya mereka begitu. Dia sanggup membuat kita untuk merubah undang-undang kita. Makanya berdoalah banyak-banyak. Tahun ini mungkin kita berharap Arab Saudi tidak bersikeras bahwasanya biometrik itu bukan syarat untuk ambil visa, tapi adalah syarat untuk pergi masuk Arab Saudi itu saja. Ya. Padahal kalau kita bilang apa yang diambil itu sama seperti yang diambil oleh imigrasi kita, tapi mereka nggak percaya sama imigrasi kita. Mereka ingin melakukannya sendiri. Itu anehnya mereka. Jadi ini banyak hal memang. Jadi haji itu repotnya di situ, di persiapannya itu, bukan di naik hajinya. Biasanya begitu. Ya. Jadi kita yang tiba-tiba dikejutkan oleh permintaan mereka yang harus kita penuhi. Karena mereka kan keluar rumah. Anda mau masuk daerah saya, ya ikuti keinginan saya, atau begitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi mau dibilang arogansi ya juga. Tapi ya dia punya hak untuk itu ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, mengenai lansia mungkin ini banyak menarik juga, banyak kebijakan mengenai orang yang berusia lanjut, ya. Sudah dikeluarkan ketetapan begini, yang dikatakan kategori lansia itu berumur 75 tahun ke atas, ya. Berumur 75 tahun ke atas, terhitung per 7 Juli 2019. Kenapa demikian 7 Juli? Tadi tanggal 6 orang masuk asrama, tanggal 7 orang berangkat ke haji. Jadi dianggap orang yang berangkat ke haji pada tanggal 7 itu berumur 75 tahun. Itulah batas lansia. Itu satu syaratnya, ya. Yang kedua, mereka sudah punya nomor porsi sebelum 1 Januari 2015. Jadi kalau misalnya hari ini dia mendaftar walaupun sudah berumur 76 tahun nggak bisa. Dia harus sudah mendaftar sebelum 1 Januari 2015. Dia sudah punya nomor porsi dan nanti per tanggal 7 Juli 2019 berumur 75 tahun, maka dia berhak untuk naik haji tahun ini. Syaratnya apa? Membuat permohonan ke kantor Kementerian Agama terdekat. Ya.
ke kantor Kementerian Agama, bukan terdekat, domisili, ya tempat dia mendaftar dulu. Ya, tidak boleh kalau misalnya sekarang dulu mendaftar di Banjar, sekarang pindah dia ke Melabu, dia melapor ke Melabu, tidak bisa. Harus melapor ke kantor Kementerian tempat dia mendaftar dulu. Ya, itu dia. Kemudian lansia itu juga berhak atas seorang jangan lupa di like and subscribe and comment ya. dia mendaftar dulu, ya, itu dia. Kemudian lansia itu juga berhak atas seorang pendamping, ya, boleh. Apa kriteria pendamping? Itu adalah keluarganya, boleh suami, ya, kalau yang laki berarti boleh istrinya, boleh anak kandungnya, dan juga boleh saudara kandungnya, itu boleh menjadi pendamping, ya, itu perlu dicatat. Sekarang melapor sekarang, setelah besok mungkin Senin Bapak Ibu sudah bisa melapor ke Kaktimas sedikit, bawa dokumen-dokumen yang mendukung untuk itu, seperti akte kelahiran, akte keluarga dan segala macam. Nanti dijelaskan di sana, ya. Yang pasti sudah bisa mendaftar. Kemudian juga untuk penggabungan suami istri juga demikian, ya. Jadi misalnya suaminya berhak berangkat tahun ini, istrinya belum, caranya juga begitu. Dia sudah mendaftar sebelum 1 Januari 2015, ya. Ini nggak menyangkut usia, menyangkut status, ya. Silakan melapor ke itunya, karena memang secara aplikasi dia tidak mengenal suami istri. Aplikasi ketika kita mendaftar haji itu tidak ditanya istrinya siapa, atau walaupun ditanya mungkin kadang-kadang dulu aplikasinya belum mengalami beberapa kali perubahan. Ya, mudah-mudahan data yang dulu diberikan itu bisa dibaca sekarang, ya, relasinya. Berikutnya itu menyangkut dokumen, ya. Dokumen tentang paspor, ya, maksudnya tentang paspor di sini. Tahun lalu itu biaya paspor itu ditanggung pemerintah. Tahun ini apakah akan ditanggung juga? Kita belum tahu. Nah, ini menunggu nanti kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, ya. Tapi kita nggak usah peduli, buat terus paspor. Yang sudah punya paspor silakan bikin, silakan buat. Yang belum, yang sudah silakan dicek tanggal matinya kapan, ya, matinya kapan. Penting juga untuk melihat jumlah kata nama kita. Kayak nama saya itu Sambudi, orang Arab tidak suka satu nama. Nah, jadi untuk jaga-jaga punya tiga kata. Nah, jadi A, bin B, bin C, begitu. Mereka sukanya begitu. Ada tiga kata. Bukan tiga subkata, ya, tiga kata. Nah, tiga kata. A, bin B, bin C, kira begitu. Kenapa begitu? Aturan imigrasi kita nggak mengharuskan seperti itu, ya, karena memang ini lebih kita lihat ini budaya orang Arab. Ya, orang Arab itu lebih jelas nasabnya dari dulu, hafalannya kuat. Kalau kita mungkin sanggup kita ingat sampai kakeknya kakek kita. Orang Arab tuh enggak, sampai 20 keturunan sebelumnya dia ingat. Ya, kalau kita enggak, tapi kakeknya lupa kan. Seperti itu. Nasab itu penting buat mereka. Kemudian lagi yang lainnya mengenai pelimpahan porsi. Ini kita masih menunggu, Pak. Jadi pelimpahan porsi ini begini, orang-orang yang berhak naik haji tahun ini, ya, kemudian tiba-tiba dia meninggal, ini bisa digantikan oleh orang tertentu. Tahun lalu ini diberlakukan. Apakah tahun ini akan diberlakukan? Kita masih menunggu, karena sesungguhnya ini sebenarnya melawan hukum kalau bisa dibilang. Ini diskresi sebenarnya. Kalau di birokrasi ini diskresi ini. Jadi Kementerian Agama sudah banyak diprotes ini. Kenapa? Karena kan masa tunggunya panjang. Ya. Kalau misalnya tahun ini begini, di Aceh itu kesempatan naik haji bisa 100. Maka kalau diurut nomor 1 sampai nomor 100, betul. Meninggallah nomor 51 misalnya. Maka yang 101 berhasil dia masuk. Kan begitu. Karena ada satu yang itu. Tapi karena ada kebijakan ini bisa diganti, bisa dilimpahkan kepada saudaranya, maka yang 101 ini tidak bisa masuk lagi.
Padahal logikanya kan kita masa tunggu panjang. Kalau ini mau berpendek masa tunggu ini harus ini yang diganti. Dibiarkan yang menunggu ini masuk. Jadi kajiannya ke sana. Ini belum diputuskan, ya. Tahun lalu ini diberikan kesempatan bahwasanya ketika misalnya ada orang tua kita meninggal, itu bisa dilimpahkan ke kita, walaupun kita belum punya porsi. Ya, tahun ini masih butuh kajian, belum dikeluarkan aturan mainnya. Karena itu tadi, kalau kita punya masa tunggu sekian banyak, kenapa dibiarkan orang yang lain? Kenapa nggak diambil yang menunggu tadi, memperpendek masa tunggu begitu? Logikanya adalah ketika masa tunggu itu panjang, bagaimana itu diperpendek begitu? Kalau ini diisi oleh yang lain, maka yang ini tidak akan pendek. Nah, itu yang diprotes orang juga. Dan ini di aturan tidak ada. Di aturan itu sudah diberikan di undang-undang haji itu adalah sistemnya FIFO, first in, first out. Siapa yang duluan masuk, orang itulah yang duluan keluar. Tapi karena haji itu sangat seksi, ya, banyak mata memandangnya, banyak pihak memberi masukan, pihak memberi cercaan, banyak pihak memberi pendapat, akhirnya tahun lalu diambillah kesimpulan seperti itu. Ya. Tahun ini karena setelah diambilkan, diterapkan, implementasinya seperti itu, banyak lagi yang protes. Ini akan menjadi kajian kembali. Apakah akan ada perubahan porsi tahun ini? Kita masih menunggu. Sampai hari ini belum ada hitam dan putihnya. Wacananya sih naga-naganya akan tetap, tapi kita belum berani mengatakan karena hitam dan putihnya belum ada. Tahun lalu mereka mengeluarkan aturan, tapi cuma berlaku untuk tahun lalu. Ya. Jadi jangan dipakai lagi aturan yang terlalu itu, cuma berlaku tahun lalu. Ya kalau nanti ada didorongkan kan aturannya begini, lihat di bawahnya itu berlaku untuk tahun lagi, tahun kemarin, untuk tahun ini itu belum ada, gitu ya. Berikutnya biometrik tadi sudah. Anjuran pakai baju ihram di asrama itu tetap diharapkan kita patuh Pak. Kalau kita gelombang kedua diharapkan kita memang memakai baju ihram di asrama haji tanpa harus berniat ihram terlebih dahulu. Ya, kenapa? Ini untuk kemudahan di Jeddah nanti ya. Apalagi sekarang dengan biometrik di sini, di sana cuma sebentar, nggak sempat lagi kita kalau misalnya ganti baju, kamar mandi segala macam, taruh sunat, di sana sudah nggak sempat rasanya. Waktu sudah sangat mepet, ya, waktu sudah sangat mepet. Apalagi kalau misalnya nanti kita lupa baju ihramnya di koper besar, bukan di koper kecil misalnya, koper besar sudah dirol duluan. Jadi koper besar nanti ketika ketemu kita di asrama haji, diperiksa, langsung diantar ke bandara. Ketemunya di mana? Di hotel nanti. Bukan di Jeddah. Di Jeddah kita sudah nggak ketemu. Kalau dulu kan barang masih kita bawa, ya. Di Jeddah kita masih buka-buka. Sekarang nggak. Kebijakannya barang koper besar kita nggak ngurus lagi, ya. Itu diurus oleh apa namanya umal sana itu portir di sana. Dibawa langsung ke bus nanti ambilnya kita di Pemondokan, di hotel. Jadi kalau bisa anjuran untuk menggunakan baju ihram ini penting untuk diganti karena itu kemudahan kita. Bayangkan nanti kalau kita di Jeddah nggak sempat melakukan itu, busnya sudah berangkat, kita ditinggal, akan repot lagi. Ya, kalau kita mungkin orang mana aja sudah berapa ya sudah sering bepergian. Kalau orang kampung kita kan sayang juga itu, belum pernah ke luar negeri, belum pernah ke Jakarta. Bahkan kadang-kadang sekalinya ke Banda Aceh ini ya waktu saat mau pergi haji itu, ya, seperti itu. Berikutnya hal lain mungkin bus sholawat itu rencana itu bus sholawat itu kalau bahasa kita shuttle bus, shuttle bus. Insya Allah dia akan tetap karena ini salah satu yang mendongkrak nilai indeks kepuasan jamaah haji kemarin. Ya, nanti di Mekah itu akan disediakan shuttle bus. Kalau bahasa ini bus sholawat, bahasa kita shuttle bus lah. Nah, shuttle bus ini fungsinya untuk apa? Untuk mengangkut jamaah kita dari hotel ke Masjidil Haram. Jadi tidak perlu kita jalan kaki ataupun naik grab, belum lah. Naik grab atau naik taksi nggak perlu. Jadi sudah ada shuttle bus itu disewakan oleh kita, oleh pemerintah Indonesia yang menyewakannya untuk jamaah Indonesia. Hanya saja di lapangan itu juga dinaiki oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara muslim kita di negara lain. Karena mereka tidak tahu dipikir ini punya Saudi, gitu kan? Itu kita yang menyewa. Nanti itu hanya saja itu tadi kita tinggal menunggu di
di ruang tunggu, nanti busnya datang, ada jam tertentu, tinggal naik, berangkat, tidak perlu bayar. Walaupun kadang-kadang itu dimanfaatkan oleh supir, gitu ya, supirnya ada nakal kadang-kadang. Karena supir di haji itu juga bukan orang Arab, ya, rata-rata itu dari Yaman, dari Somali, dari mana-mana itu yang musim haji mereka datang mencari kerjaan di Mekah, ya. Orang luar Arab juga, dan mereka kadang-kadang nggak terlalu memperhatikan ibadahnya. Bahasa kasarnya begitu. Karena dulu saya bekerja di Jeddah, bertugas di Jeddah, menyaksikan itu. Rekan-rekan kita di Bangladesh, pura-pura menemani jamaah haji kita misalnya kamar kecil, tapi di sana nanti taknya hilang. Jadi bisa dikatakan apa kita berhati-hati terhadap walaupun wajah Arabnya muncul dari tadi orang Arab itu, kadang-kadang orang Syria, orang Yaman, ataupun orang Afrika Utara kembali bukan dari orang Arab. Jadi perlu hati-hati. Jadi kalau ada nanti kita paksis kita apa usah dikasih. Ya, karena memang itu dia akan mengendarai itu. Kita laporkan saja, laporkan itu nanti bisa dipecat itu supir. Kira-kira begitu. Jadi kita kalau ingin sedekah silakan ya, tapi jadi jangan kita memberikan itu karena dia meminta paksis. Misalnya paksis itu ya suapan lah bahasa kita. Masa kemudian juga nyuap kan enak. Ya, bahasa seperti itu. Jadi paksis itu dengan dibudayakan. Ya. Kalau mau sedekah silakan, baik ceritanya. Nah, itu mereka. Jadi selawat itu insya Allah tetap diituin. Hanya saja itu berhenti kalau tidak salah 5 hari sebelum Arafah. Ya. 5 hari sebelum Arafah itu sudah nggak ada lagi di selawat itu. Kenapa? Sudah nggak bisa lewat lagi dia. Sangat krodit sudah Mekah, sudah penuh dengan manusia. Karena itu menjelang berangkat ke Arafah tanggal 9 kita berangkat. Ya. Tanggal 9 kita menuju Arafah, jadi 5 hari sebelum itu sudah penuh, nggak sesak lagi. Dan kita pun itu nggak perlu harus ke Masjidil Haram kalau memang hotel kita jauh letaknya sampai 3 kilo misalnya. Ya, jadi lebih baik sholat saja di masjid-masjid dekat dengan hotel kita, seperti itu. Kemudian tahun ini ada wacana, ini kita bilang wacana karena memang ini BPIH belum ditentukan, semuanya masih wacana semua. Nah, kecuali nanti BPIH yang ditentukan sudah nanti jelas untuk ini segini bayar kita langsung jalankan, kan begitu. Ya, untuk manasik, insya Allah itu tetap 8 kali di Kawah, 2 kali di Kemenang. Memang itu nggak cukup seperti tadi. Ada orang profesor, ada doktor, ada S1, ada agama SD, tapi jumlah dan kurikulumnya sama, itu nggak bisa. Secara ilmiah itu sudah, tapi ya begitulah keadaannya sekarang. Butuh kerjasama kita mendorong para pihak yang terkait itu untuk bisa mengakomodir ini. Ya, kalau kita punya teman di Pemda, ya mendorong kalau Pemda bikin kanun haji. Ya, sudah 1 dekade kita belum bisa bikin kanun haji. Ya, Solo itu ceritanya, wali kotanya non muslim tapi berkahnya sudah ada. Ya. Berikutnya mengenai konsumsi tetap. Tahun lalu itu konsumsi di Mekah itu 40 kali, ya, 40 kali. Ya, tahun ini diharapkan lebih. Tapi ini juga masih kajian. Kenapa kajian? Mungkin kita bisa mendapatkan rekanan yang mampu menyediakan makanan sampai kita menjelang berangkat ke Arafah. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana itu didistribusi. Ya, jadi rekanan itu catering itu biasanya adanya di luar kota Mekah. Mereka dapurnya itu di luar kota Mekah, operasional di luar kota Mekah. Ketika sudah produk seperti itu nggak bisa lagi diantar itu. Jadi nasi itu sudah nggak bisa dicapai tujuan lagi, sudah produk, bisa basi di jalan. Ini mesti butuh kajian. Kalau tahun lalu 40 kali, tahun ini diharapkan full, gitu ya. Tapi ini masih kajian karena nanti kita dianggap ini merugikan negara, merugikan jemaah segala macam di pihak pusat tentunya, karena mengatakan sesuatu yang nggak mungkin digunakan oleh jemaah. Itu tadi nggak mungkin dicapai, sudah masih segala macam bisa kena demi ini pemerintah sia-sia nih, ya. Zaman sekarang susah kita ya. Aparatur pemerintah zaman sekarang itu sudah memang gitu ya, kalian tuan yang mengikat kita, yang membuat kita harus hati-hati memang. Itu dia. Jadi diharapkan memang demikian, di Armina tetap diberikan. Kemudian ada lagi terkait tahun ini nampaknya ini jadi karena ini semangatnya tinggi dari rekan pusat. Itu penomoran tenda di Al-Mukna, di Arafah, di Muzdalifah dan di Mina. Itu kenapa? Karena selama ini ketika misalnya kita berangkat ke Arafah, misalnya jatah kita, itu kemarin sudah ada berangkat yang duluan itu.
KBKBIH itu sudah berangkat duluan, langsung dia mengupgrade tempatnya di sana. Langsung dia mengupgrade tempatnya di sana. Karena itu jatah kita. Ketika kita datang sudah duluan duduk di orang. Itu tadi karena hari tadi tidak boleh debat, tidak boleh sidang, tidak boleh pas. Itu kita akhirnya sudah nerimo ngalah gitu. Walaupun itu diambil haknya kita. Nah, tahun ini akan dibikin nomor, sebenarnya begini. Akhirnya kita bisa bersekeras nanti. Ini nomor tenda saya. Ini kloter ini nomor tendanya. Bapak kloter berapa? Kan begitu. Kita bisa menyampaikan dengan bahasa seperti itu. Kalau sekarang kan enggak. Karena dulu dia duduk, nanti dia bisa, karena orang motivasinya haji itu nggak seperti semua kita ya, nggak seperti semua yang kita bayangkan. Karena itu bisa jadi untuk rekan bisnisnya segala macam. Ya, dia bersikeras, dia berani untuk berjuang di jalan, kan? Berani untuk rapasa Anda berani. Kalau kita kan menjaga itu. Jadi tahun ini kebijakannya itu tenda yang ada di Arafah, tenda yang ada di Mina itu akan diberikan nomor. Tapi ini masih ada tantangan. Pihak Arab Saudi memberikan enggak itu izinnya. Tapi ini melebihi terus untuk Indonesia agar jemaah kita lebih tertib, ya, lebih khusyuk, ya, mereka beribadah di sana. Kemudian ada wacana juga tahun ini tidak adanya Qur'ah. Apa itu Qur'ah? Undian. Jadi kalau ada satu maktab ya, wilayah besar satu maktab. Kalau ini ditempati misalnya di sini kloter 1 Aceh, di sini kloter 10 Solo, di sana kloter 30 Ujung Pandang. Itu bagaimana melakukan itu? Diundi. Itulah Qur'an namanya, diundi. Tahun ini kemungkinan besar ini tidak tahu lah kita apa itu politik atau apa, itu mau ditiadakan. Jadi tentu kalau misalnya di sini di satu maktab besar seperti ini, udah orang Aceh semua itu. Ya, nanti di sana itu orang Medan semua, di sana orang Makassar semua. Alasannya apa? Katanya lebih mudah untuk mencoba pemerintah itu memuaskan jamaah. Misalnya sisi konsumsi, ya. Kalau ini satu rekanan ya sudah tinggal masak di rekanan itu ya selera orang Aceh segera begitu, asam turun atau apa, ya. Tapi itu salah satunya alasan mereka. Tapi ini masih dikaji. Kenapa? Ada kurangnya lain, Pak. Ya. Kalau dulu misalnya di sini orang Aceh, di sini orang Jawa, di sini orang Medan, ya. Ada sedikit keras, lembut, ada yang lebih keras gitu kan. Kalau apa-apa itu ribut, ada yang bikin sejuk gitu rumah. Bisa dibayangkan nggak kalau di sini orang Medan semua itu? Ketika ribut itu kulturnya itu keluar. Ya, di sini orang Medan, di sini orang Medan, di sini orang Medan, di Medan. Ya, berlaku tuaan di situ kan itu mereka. itu juga pasti dikaji. Ya, tetapi keinginan pusat itu seperti itu, ingin memudahkan. Apakah juga lembaga atau politik itu lama jawab. Ya. Jadi ke depan seperti itu ada wacana-wacana, tapi ini sebelum DPIH dibentuk baru kita tidak berani yakin, tidak berani yakin ya. Yang lainnya biometrik sudah, usaha sudah, konsumsi. Saya kira ini sudah ya. Sudah, yang terbaru belum ada. Ya. Kesehatan. Jadi kesehatan itu tetap sekarang begini. Jadi kalau dulu istiqamahnya itu lebih ke ke finansial dan fisik ya. Fisik berarti kan sehat begitu. Sekarang enggak, tapi kuat gitu ya. Kalau sekarang enggak, karena orang yang kuat itu belum sehat. Ya. Orang yang kuat itu belum tentu sehat. Orang yang kuat dengan 3 jam itu belum tentu sehat. Belum tentu dia tidak mengidap penyakit yang membahayakan. Karena apa? Ada penyakit itu yang ditolak masuk Arab Saudi. Ya, tahun lalu kita dapat satu di sini. Tahun lalu dapat satu, orang mengidap TBC. TBC itu seluruh dunia menolaknya untuk masuk. Kalau ada orang terindikasi TBC, itu mesti ditolak itu. Ya, oleh misalnya kantor kesehatan pelabuhan kalau di kita. Di Arab Saudi juga begitu. Kalau ketahuan di sana bisa dikerengkeng, dibawa jauh, disembuhkan dulu, baru nanti pulang. Kita hajinya nggak bisa, itunya nggak bisa dilaksanakan. Karena itu pemerintah mencoba meminimalisir ini.
Ya, bagaimana orang naik haji itu betul-betul dia memang punya peluang besar untuk berhaji. Ya, jangan sampai nanti begitu sampai di sana ditangkap duluan karena kesehatannya itu. Ya, begitu juga begitu sampai di sana sudah nggak bisa langsung berhaji, sudah masuk rumah sakit duluan karena kondisi fisiknya sangat lemah. Karena itu pemerintah mengkaji akhirnya mengeluarkan Permenkes 15 itu. Ya, berbicara tentang istitoah kesehatan. Jadi kesehatan pun masuk dari bagian menjadi istitoah sekarang. Dianggap secara mampu. Jadi kalau orang nggak sehat punya TBC nggak ada. Tapi langsung takut Pak. Ikuti aja alurnya itu. Nanti mereka punya metode untuk penyembuhan itu. Walaupun tadi TBC tidak bisa diterima di negara manapun, tapi pada stadium tertentu kalau diobati dia bisa. Ya. Nah, kasus kita kemarin begitu. Ada orang naik haji sudah dianjurkan dulu berobat pakai rutin. Ini obatnya, ini tahapan-tahapannya. Nama juga orang kampung, ya kan? Nggak mau dia. Artinya tidak patuh, dia berobat pakai ala adatnya. Akhirnya sampai di asrama haji terdeteksi masih itu. Ya, sampai kami mencari sektor opening 3 tempat tuh, 3 lab kami bawa, ludahnya aja kami bawa itu ke 3 lab kalau orang kesehatan itu. Sama hasilnya, sudah nggak punya alasan lagi. Kita sedih sebenarnya. Ya, karena harus menahan orang untuk berangkat haji. Tapi daripada di sana dia nanti ditangkap di kerangkeng, malah diberi nama pulangnya. Itu seperti itu. Ya, jadi itu bagian wajib. Ikuti aja kalau diteruskan. Jadi kalau kita misalnya apa ya, ada pernyataan menarik nih dari Profesor. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Kesempatan yang terakhir ini kita memberikan kesempatan untuk bertanya. Untuk sesi pertama kami persilakan ketiga orang langsung menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan haji tahun ini kepada Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan. Berpegah di jemaah haji kaputnya kali unjuk kali pakai paspor, kali unjuk kopor, mandung kan, tinggal berangkat. Kalau ditunda, berapa jauh? Oh, nak penyakit kan hana sampai orangnya macam mana yang ada kuih gua semua. Lord tanya. Ya, kita betul punya sudut buka dulu. Ya, orang-orang saleh dulu, makanya kita perlu jadi orang saleh juga. Ya kan begitu ya, tidak ada manfaat orang lain. Ada kemungkinan itu harapannya wacananya tahun ini Baitul Asyi itu akan langsung diterima oleh jemaah ke rekeningnya. Ya, wacananya seperti itu, tapi ini masih panjang urusannya. Ya, nazir wakafnya sudah meminta seperti itu. Tinggal kita itu bisa memenuhi apa tidak. Artinya begini. Di antara keinginan itu ada tahapan-tahapan yang harus dilewati, ya. Ada kajian-kajian yang harus dipikirkan kembali. Kalau misalnya nanti duitnya ditransfer oleh Nadir ke rekening Bapak, karena ketiknya salah satu angka saja, salah satu huruf saja, duit itu nggak masuk. Kira-kira siapa yang menyelesaikannya? Maukah Nadir itu menyelesaikannya lagi? Jadi sedang dikaji, sedang dibuat aturan. Keinginannya seperti itu. Kementerian Agama menyambut baik ini. Kenapa? Karena memang secara ini Menteri Agama mengharapkan pembagian itu selama ini kan langsung ke maktab dibagi begini Pak, duduk bagi. Nah, Menteri Agama itu mengharapkan pembagian itu tidak perlu nampak ke permukaan. Jadi cemburu jamaah dari provinsi lain, ya. Kira-kira begitulah yang menuduki itu. Jadi itulah kenapa ide awalnya itu sangat didukung untuk masuk rekening. Di samping juga memudahkan, tak capek-capek itu. Syekh Balqut itu tak capek-capek keliling maktab, keliling Arab itu, ya. Kemudian juga sisi positifnya, duit itu bisa dibelanjakan di sini, ya. Nggak dihabiskan di Arab Saudi, karena lumayan. Ya. Tapi ini masih butuh proses, butuh MOU, ya kan? Karena apakah pihak Nadir bisa menjamin? Karena nama kita ketika ditranslate ke dalam huruf Arab itu bisa berbeda, ya. Sekarang insya Allah, shin itu kalau di barat ditulis SH, gitu loh. Di kita SY kan begitu. Jadi ketika nama kita itu diterjemahkan apa nanti di huruf Arabnya itu agak sulit, gitu. Bisa jadi salah. Kalau mungkin nama-nama yang Muhammad itu mungkin udah, tapi ketika nama Jono, Doni, itu kan agak sulit, gitu.
Ya, itu tadi. Jadi itu masih wacana yang keinginan besar kedua belah pihak. Jadi berharap kita semoga MOU ini bisa terrealisasi dengan baik, ya. Kalau tidak akan seperti dulu, terima duit lagi di sana berkuliah, habis juga di sana, gitu ya. Jadi yang perlu dipahami ini duit karena kebaikan orang lain sebelumnya. Ya, perjuangan itu orang-orang saleh sebelumnya. Jadi kalau bisa kita pulang pun ini untuk beramal saleh dengan duit itu pun cuma dapatnya. Ya, jadi kalau bisa pulang dari sana ini juga untuk amal saleh gitu. Kalau bisa seperti itu. Nah, hal-hal seperti Pak Jelani pindah antar kabupaten, boleh kan? Boleh Pak. Kalau misalnya Bapak di Banda Aceh, kemudian misalnya anak Bapak ada yang di Singkil, boleh tak pindah ke Banda Aceh? Boleh. Jangankan di satu kabupaten kota di Singkil, di Papua pun boleh pindah kembali. Ya, ataupun misalnya kalau Bapak pindah ke Papua juga boleh, diakomodir. Ya, diakomodir itu untuk menyatukan keluarga. Hanya saja kalau Bapak pindah ke Papua nanti embarkasi berubah ke Makassar, biaya ditanya, gitu ya. Kalau nanti dari Makassar pindah kemari, biaya turun, artinya pemerintah punya kewajiban untuk kembalikan itu. Ya. Jadi biaya naik haji itu dihitung berdasarkan embarkasi. Ya. Kalau kita pergi lewat embarkasi Makassar, berbeda harganya dengan embarkasi yang ada di Banda Aceh. Penggabungan keluarga boleh, tinggal diikuti syaratnya melampau anak-anak masing-masing. Ya, Pak Jelani, clear? Ya, boleh. Jadi yang bisa pindah itu kan orang mau naik haji. Ya, berarti orang yang sudah melunasi BPIH. Nanti setelah pelunasan selesai, Bapak melapor ke Kemenang, saya ingin pindah ke kabupaten mana begitu. Tinggal dilaporkan saja, nanti dibuat pengantar kabupaten sini menerimanya. Alasannya tapi ada Pak, misalnya karena tugas, karena anak keluarga, tidak boleh karena tanpa alasan yang kuat, ada kriterianya. Ya, prinsip utamanya boleh jika memang ada alasan yang kuat dan sesuai dengan kriteria. Salah satunya karena tugas, misalnya karena ingin bergabung dengan keluarga, ya, seperti itu. Oke. Berikutnya dari Ibu tadi ada yang menyangkut paspor. Sudah punya paspor, namanya hanya satu kata. Jadi begini Ibu, paspor satu suku kata itu sah, ya, karena itu diatur dengan undang-undang keimigrasian. Ya, hanya saja karena kita pergi ke negara orang, maka ketika masuk negara orang berlakulah aturan di negara orang. Ya, dengan paspor yang ada kita itu pergi ke negara lain tidak masalah, hanya saja Arab Saudi tadi itu ketika visa akan diproses dia minta adalah 3 kata, ya, 3 kata. Nah, bagaimana caranya? Boleh dirubah. Silakan nanti Bapak dan Ibu pergi ke imigrasi, minta dirubah namanya, bilang aja untuk naik haji. Mereka sudah paham, ya, mereka sudah paham. Nanti akan itu, ya. Jadi bagusnya 3 suku kata, kalau bisa misalnya Aminah binti Ali binti Muhammad bin Muhammad itu ada 3 misalnya. Bagusnya begitu. Kadang-kadang 2 juga bisa lolos. Jadi inilah orang Arab kadang-kadang bekerja tidak memegang teguh aturannya, ya kan? 2 suku. Inilah pentingnya dakwah haji ini, banyak masalah. Jadi mengenai tadi namanya beda antara di porsi dengan di paspor. Kalau begitu ya. Jadi begini Pak, ketentuan ketika mendaftar haji itu yang dipakai adalah nama yang sesuai KTP. Ya. Sekarang pertanyaannya KTP Bapak betul tidak? Istri tadi ya, betul tidak? Oh betul. Kemudian nama di nomor polisi tadi nggak sesuai KTP, maka istri Bapak berhak memperbaiki itu, mengajukan perbaikan ke Kemenang. Ya, mengajukan perbaikan ke Kemenang. Jadi patokan kita adalah KTP. Bagaimana nanti misalnya kalau KTP ketika mendaftar salah, terus KTP-nya diperbaiki,
Yang di sana kan salah juga, kan sesuai lagi maksudnya. Sama, diperbaiki lagi. Berhak gitu Pak, mau melakukan perbaikan. Silakan diajukan permohonan jika itu terjadi. Bagaimana paspor? Paspor mekanismenya ada di imigrasi, tapi saya yakin itu tetap mengacu pada KTP. Ya, KTP itu harusnya mengacu pada akta, kan begitu? Akta kelahiran. Akta kelahiran itu harusnya mengacu salah satunya pada ijazah. Nah, bagaimana jika ini beda? Tanyakanlah di sana seperti apa misalnya di imigrasi, karena ini ranahnya imigrasi. Ya, ranahnya imigrasi. Bahwa itu berbeda dengan di nomor porsi, itu ada mekanisme kita bisa merubah dan bisa menyamakannya. Bisa dipahami? Oke. Caranya datang ke kantor Kementerian Agama terdekat, ya. Oke. Berikutnya pas foto. Jadi pas foto ini kalau kita baca aturan mainnya 2 kali ini, Pak. Ya. Jadi pas foto ketika mendaftar dan pas foto ketika akan pelunasan. Kenapa ini terjadi? Dulu sekali. Kenapa? Orang mendaftar tahun ini paling lama 2 tahun lagi berangkat, artinya tidak ada perubahan. Bayangkan sekarang orang mendaftar tahun ini 25 tahun ke depan baru itu berangkat, ya. Kalau dia mendaftar di usia misalnya 15 tahun, tambah 25, 40 tahun, nah mungkin dong berlakukan itu yang dulu. Ya, itu dasar alasannya. Jadi kita juga rata-rata ini sudah 8 tahun yang lalu atau 9 atau 10 tahun yang lalu. Jadi berlakulah pas foto yang baru. Bahwa nanti itu persyaratannya ada latar seperti apa, tinggal ditanyakan ke masing-masingnya. Pasti dia beda antara dulu ketika mendaftar, ketika nanti akan melunasi. Ya, beda pas fotonya karena sudah lama, sudah lama. Dulu masih ganti, masih ganteng-ganteng, sekarang sudah enggak, gitu ya. Dan rambut putih. Kemudian mengenai manasik, ini mungkin yang ibu maksudkan manasik di Kemenak. Ya kan, manasik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kalau manasik yang dilaksanakan oleh lembaga lain, silakan di mana aja boleh. Bagaimana yang di Kementerian Agama? Jadi begini, tadi kan boleh mutasi istilahnya. Nah, tergantung ibu mutasinya kapan. Kalau misalnya mutasinya sebelum ibu ikut manasik, ya kan? Ya sudah, sekalian manasiknya juga dimutasi ke sana, gitu. Cuma hati-hati. Kadang-kadang di tempat yang ibu tuju sudah lebih duluan manasiknya, sudah selesai, itunya, ya. Bahwa berhak kita yang itu kan, itu tergantung panitianya, biasa diizinkan. Hanya saja begini kadang-kadang kalau kita bikin kegiatan kan ada snacknya, dibeli kan terbatas duitnya, ya paling kita nggak dapat snacknya. Kalau duduk ya begitu disiapkan dikasih gitu, kita kenal yang lainnya, ya. Jadi boleh secara itu boleh. Cuma secara pelaksanaan anggaran tadi mungkin kita nggak dapat snack gitu ya. Itu seperti itulah kira-kira ya. Kalau dulu aja begini ikut ini kan sesama kita orang Islam masa nggak boleh kasih biasanya ya. Ketua seperti itu. Boleh berhasil gue ini. Duitnya itu adalah langsung ditransfer ke rekening Menteri Agama. Sekarang nggak bisa lagi. Sudah lahir undang-undang baru yang mencabut wewenang itu. Jadi sudah ada badan baru yang menampung duit itu. Namanya BPKH. Itu semacam Menteri Keuangannya haji lah. Kira-kira begitu. Jadi Kementerian Agama yang butuh duit menyelenggarkan operasional haji minta ke sana mengajukan. Jadi banyak pihak yang terlibat, Pak. Ini perlu kita dakwahkan juga. Kenapa tidak berangkat? Mungkin seperti Bapak bilang, saya bisa menjawab. Tetapi negara harus bisa memberi kepastian itu. Ya, itu perlu digarisbawahi. Perintah undang-undangnya seperti itu. Ya, kalau orang sudah memenuhi persyaratan tidak diberangkatkan, itu penyelenggara negara berhak dituntut. Garisbawahi kan?
Ya, saya tidak bisa menjawab Bapak karena bukan saya tidak meyakini yang Bapak bilang, karena ini belum memberikan informasi yang sebenarnya, perlu verifikasi, ya, perlu verifikasi terhadap apa yang Bapak sampaikan. Karena begini, orang pergi haji sudah jelas syarat-syaratnya. Nah, ketika dia tidak berangkat, perlu ditelusuri. Kenapa dia tidak bisa berangkat? Apakah dia sudah berhak berangkat? Artinya sudah punya nomor porsi haji, waktunya sudah sampai, ya kan? Dan segala macamnya. Termasuk terakhir misalnya, sudahkah dia melunasi BPIH-nya? Ini perlu kita pelajari, Pak, ya, karena Bapak tidak bawa bukti. Kemudian silahkan, Pak, akan kami layani semaksimal mungkin. Ya, begini, dikasih paspor, dikasih koper, dikusiju, itu bukan prasyarat orang berangkat haji. Ya, itu bukan prasyarat orang berangkat haji. Karena pemerintah tidak pernah menyuruh, ayo kalau berangkat haji kusiju dulu, nah. Ya, makanya saya perlu pelajari. Nanti Bapak bawa dokumen. Di beberapa kasus, Pak, ini cerita nih kasus ya yang pernah kami alami begini. Saya sudah menyetor 25 juta, malah 50 juta duit saya di bank. Dia merasa itu sudah melunasi BPIH. Itu belum. Ketika masanya sampai, ya, ketika masanya sampai kan dibuat nanti Bapak diskusikan, keluar list, inilah jamaah yang berhak melunasi tahun ini berjalan. Itu karena saya orang kampung saya pertama begitu, ya, karena dia nggak paham. Yang penting saya setor 50 juta, biaya haji kan 30 juta sekian, tolong dong saya. Ingat, itu yang disetor ke rekening bank. Apakah bank itu meneruskan ke Kementerian Agama? Belum tentu. Kalau bank tidak meneruskan itu ke Kementerian Agama, maka dia belum menulis BPIH. Itu salah satu contoh. Apakah banknya lupa? Bisa jadi. Karena itu juga manusia, operator di sana. Makanya saya tidak bisa jawab itu. Seberapa dekatnya loh? Kemarin saya nonton channel Zara Berawan. Terus sambil di subscribe. Seberapa dekatnya loh? Kemarin saya nonton